Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa TV Kepri, kembali bersama saya Lovita Putri di program acara Bincang Cerdas. Seperti malam biasanya, malam ini saya juga kedatangan 3 orang narasumber. Dan pada malam hari ini tema kita yaitu mengenai perjalanan menemukan pintu hidayah bersama Mu'alaf Center Tanjung Pinang. Baik, akan saya perkenalkan satu persatu narasumber pada malam hari ini. Yang pertama yaitu ada Ibu Susanti. Selamat malam Ibu. Terima kasih atas kedatangan pada malam hari ini. Baik, narasumber saya yang kedua yaitu ada Bapak Sudianto MPDI, pembina Mu'alaf Center. Selamat malam Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga ada Ibu Wivina. Selamat malam Ibu. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita berbincang lebih lanjut, kita akan menyaksikan cuplikan video yang berikut ini. Baik pemirsa, itu tadi cuplikan video mengenai Mu'alaf Center. Dan perlu saya ingatkan kembali bahwa program Bincang Cerdas ini merupakan dialog interaktif di mana pemirsa di rumah dapat langsung berinteraksi dan juga bertanya-tanya kepada narasumber kita pada malam hari ini melalui line telepon di 0771443020. Sekali lagi di line telepon 0771443020. Baik Bapak dan juga Ibu, kita berbincang sambil menunggu telepon yang masuk. Tadi tema kita pada malam hari ini kan perjalanan menemukan pintu hidayah Pak bersama Mu'alaf Center Tanjung Pinang. Ini mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit mengenai Mu'alaf Center itu, latar belakang berdirinya atau kenapa Mu'alaf Center ini berdiri? Silakan Bapak. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakang dari Mu'alaf Center ini berdiri. Pertama, Mu'alaf Center itu berdiri sudah 1 tahun yang lalu kami bina, mulai dari 1 orang sampai sekarang sudah mencapai 50-an lebih 50 yang kami bina. Dari hari ke hari makin bertambah. Latar belakangnya begini, saya melihat banyak yang masuk Islam, akan tetapi tidak ada pembinaan yang cara khusus yang dibimbing oleh saudara-saudara kita. Maka itu saya tergugah untuk membina bagaimana caranya bisa mengumpulkan saudara-saudara baru kita ini supaya bisa terbina dengan baik secara Islami. Seperti itu. Seperti itu. Baik Bapak, jadi Mu'alaf Center ini baru berdiri baru jalan setahun ya Pak ya? Baru jalan setahun di Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang. Dan itu kita bisa melihat bersama di cuplikan video itu banyak kaum perempuan, apakah laki-lakinya nggak ada, itu seperti apa Pak? Coba bisa dijelaskan. Ya, memang banyaknya. Sebenarnya yang laki-laki juga banyak, tapi mereka kami sudah menghimbau, kami sudah mengajak bahwa mereka itu kalau pada hari Minggu itu
mereka masih banyak mencari nafkah dan juga banyak hal-hal yang lain. Insya Allah mereka mengatakan pada kesempatan yang akan datang kami akan bergabung. Cuma sekarang baru ada 2 laki-laki yang baru bergabung dengan kami. Selainnya itu wanita. Seperti itu. Nah ini tadi juga kita bisa saksikan bersama di cuplikan video itu ada berbagai macam kegiatan ya Pak ya? Iya. Nah, itu mungkin Pak bisa menjelaskan kegiatan apa saja sih Pak yang ada di Mu'alaf Center itu? Kegiatan di Mu'alaf Center yang saya utamakan adalah belajar mengajar Al-Quran, karena itu sangat mendasar sekali untuk saudara baru kita yang baru masuk Islam, karena memang mereka harus tahu membaca Al-Quran dulu, kitab suci Al-Quran itu. Setelah itu kita mempelajari akidah akhlak, ilmu fikih dan seterusnya sesuai nanti dengan dengan keperluan yang kita butuhkan. Baik. Begitu. Nah ini tadi sudah latar belakangnya Bapak melihat memang harus ada pembinaan ya Pak ya untuk mu'alaf-mu'alaf ini. Terus tujuannya Pak, selain untuk pembinaan mungkin ada tujuan lain dari Mu'alaf Center ini sendiri? Tujuan lain yaitu untuk menambahkan iman dan ketakwaan kepada saudara baru kita ini, agar mereka itu benar-benar masuk Islam itu dapat hidayah yang lebih baik lagi. Seperti itu. Seperti itu. Baik. Ini Bapak selaku pembina ya Pak ya untuk Mu'alaf Center. Nah ini saya langsung ke mu'alafnya ini Bapak. Saya ke Mbak Susanti terlebih dahulu. Ini Mbak Susanti mungkin bisa menceritakan sedikit perjalanan sampai menjadi mu'alaf ini seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan? Silakan. Perjalanannya ya. Sebenarnya sih kalau bisa dibilangin perjalanan menuju Islam itu ya lumayan rumit ya awalnya. Pastinya ada banyak tantangan sekali di ini. Banyak sekali yang bilang, aduh untuk apa? Dari orang tua apalagi ya kan. Jadi alhamdulillah lebih keyakinan begini sih. Bahwa saya ini melangkah benar loh. Saya yakinin dulu. Saya melangkah benar daripada saya ternyata dengan agama saya yang sebelumnya saya tidak pernah melakukan sembahyang. Saya nggak tahu, oh agama saya itu mengajarkan seperti ini gitu. Saya nggak tahu sama sekali waktu itu. Jadi saya lihat setiap saya pulang kerja itu saya lihat ada apa dalam masjid itu, kenapa saya begitu tertarik pengen masuk ke dalam itu dan mencari tahu ada apa di dalam. Jadi awalnya dari situ ya, dari situ ingin tahu. Terus saya setiap hari kan rumah kebetulan dekat dengan masjid, jadi setiap azan subuh itu saya pasti bangun dengerin azan itu kok begitu merdu, begitu membuat saya lebih semakin tertarik lagi gitu untuk mengetahui apa itu. Masjid yang pertama kali saya masukin itu saya memang niat sekali itu masjid penyengat. Pertama itu sekali. Saya pergi dengan niat beneran mau pergi. Hari itu kita berangkat, memang tenang sekali di dalam. Saya nggak berani masuk sih, tapi saking pengen taunya kan ada apa di dalam gitu. Jadi dengan ketertarikan itu ya awalnya. Nah baik, ini untuk Mbak Santi sendiri sudah berapa lama sih menjadi mu'alaf? Santi mu'alaf mulai tanggal 10 April 2016. Oh baru ya Pak? Iya. Masih baru, alhamdulillah. Baik, kalau boleh tahu ini mohon maaf lagi, sebelumnya mungkin agamanya apa? Sebelumnya saya agama Buddha. Cuma Buddha saya jujur saya tidak mendalami karena saya nggak ngerti, saya harus cari tahu kemana, dan saya juga memang nggak ngerti sama sekali apa maksud dan pelajaran itu. Baik, terima kasih. Sekarang ke Bu Wivina sama Bu mu'alaf juga ya Bu ya. Ini kalau tadi Mbak Santi baru nih Bu menjadi mu'alaf, kalau Ibu sendiri sudah berapa lama? Sudah lama. Mungkin bisa diceritakan perjalanannya mungkin menjadi mu'alaf seperti apa? Kalau saya mungkin waktu saya SMA, jadi saya tertarik ya kan. Kalau biasanya kalau yang kita agama non Muslim, kalau pelajaran agama kan pada keluar ya. Tapi saya memilih untuk tetap berada di dalam kelas. Saya ikut belajar agama Islam. Di situ saya rasa tertarik banget gitu. Dan dulu rumah nenek saya itu di Jalan Pos. Jadi setiap kalau maghrib saya pulang ke rumah saya di Bakar Batu dan saya mendengar azan. Jadi azan itu dari dulu hingga sekarang tuh terdengarnya sama, nggak ada bedanya, dan itu begitu menggugah hati itu. Jadi dari saya masih kecil pun saya sudah tertarik benar dengan agama Islam.
dengar suara azan itu dan tidak berbeda sampai saat ini. Masih sama Bu ya, merasakannya masih sama. sama. Masih tertarik. Iya. Baik, ini Pak Sudianto lagi Pak. Ini bagaimana Bapak melihat ini ada 2 orang ya Pak di sini yang begitu luar biasa nih perjalanannya untuk menuju mu'alaf. Mungkin ada pandangan Bapak sendiri seperti apa? Pandangan saya bagi mereka yang sudah masuk ke agama Islam itu adalah suatu hidayah dari Allah. Kita tuh tidak tahu kan Allah yang membolak-balik hati manusia itu. Saya itu bersyukur karena Islam sudah menunjukkan atas kebenarannya. Itu saja. Luar biasa. Baik, nah untuk Bu Wivina bergabung di Mu'alaf Center juga dari awal berdiri Mu'alaf Center apa mungkin baru-baru ini saja? Iya, saya tadinya kita cuma berapa anggota, tapi kita tidak menyurutkan semangat kami, yang kami tetap belajar walaupun hujan, kami tetap datang. Walaupun pernah 1 kali cuma 2 orang, tapi kami tetap lanjut. Tetap lanjut. Nah ini dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Mu'alaf Center, mungkin Ibu bisa memberikan gambaran mungkin seperti apa kegiatan-kegiatannya di Mu'alaf Center? Kalau menurut penilaian saya sampai saat ini pembinaan Mu'alaf Center ini lumayan bagus ya, walaupun mungkin masih ada beberapa kendala, namun bisa diatasi oleh pembina kami. Dan semua juga semata-mata atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, luar biasa sekali. Pak Sudianto, ini di Mu'alaf Center ada berapa sih Pak sebenarnya pembinanya itu selain Bapak? Pembinanya itu yang ada 6 saya. Ada 6. Jadi ada yang mengajar Iqra 1 sampai 3, Iqra 4 sampai 6, itu Al-Quran awal, Al-Quran pertengahan, dan juga Al-Quran lanjutan gitu. Jadi semuanya ada 6 pembinanya Pak? Ada 6. Nah, ada 6, tapi yang memang untuk membinanya awal itu ada 3 kan. 3 yang membina itu seperti saya, termasuk Pak Al-Potoni dan Ibu Ajah Kartini. Yang lainnya yang 3 itu hanya membantu untuk sukarela gitu. Jadi kami masuk sebagai pembina untuk pengajaran guru lah maksudnya gitu itu. Berarti untuk tenaga pengajar atau pendidiknya juga ada secara sukarela ya Pak ya? Iya, sukarela memang sampai sekarang sukarela. Iya. Luar biasa. Tanpa digaji, tanpa honor. Inilah kita memang panggilan ya Pak ya? Untuk melakukan demikian itu memang sulit sekali. Baik. Nah ini yang mungkin selama ini Pak yang sudah Bapak lakukan selaku pembina dan juga mungkin sebagai pendidik langsung ya Pak ya? Ya. Untuk Mu'alaf ini apa saja Pak, pembinaan seperti apa? Yang pertama saya untuk pembina ini sebagai pendidik ini saya pertama harus saya jalankan kedisiplinan. Seperti yang disampaikan oleh Bu Bina tadi, mereka itu hujan-hujan mereka datang begitu kena disiplin tadi. Saya melakukan awal disiplin itu pada hari Minggu itu jam 9 pagi harus sudah belajar, tidak ada lagi yang di luar ataupun belum datang, terkecuali ada hal-hal yang lain kena hari hujan, itu kita pahami. Dengan disiplin itu kita mengadakan pendidikan itu, mereka semakin serius, mereka tidak main-main, mereka belajar dengan khusyuk, mereka belajar dengan baik, dan hasilnya mendapat kualitas yang baik seperti itu. Berarti awalnya kedisiplinan terlebih dahulu ya Pak ya? Ya. Kan ada, kadang mereka datang, tapi mereka asal-asal udah datang, baca, main-main pulang. Itu kan tidak mencontoh yang baik. Tapi di Mu'alaf Center ini, saya membina dari disiplin itu, saya menginginkan, tidak perlu banyak, tapi yang penting kualitas yang kita ajarkan. Untuk mereka sendiri seperti itu. Kualitas yang lebih utama. Iya, kualitas. Nah ini tadi kita juga lihat di cuplikan video ada tadi pembacaan Al-Quran ya Pak ya? Iya. Nah itu benar nggak sih Pak, dalam 3 bulan Mu'alaf ini bisa baca Al-Quran? Oh ya, insya Allah itu benar. Bagi yang cerdas 3 bulan saya sudah membuktikan, sudah 3 orang saya naikkan Quran pas 3 bulan. Saya coba dari bulan pertama sesuai dengan catatan saya, 3 bulan pas itu udah saya naikkan Al-Quran. Sampai saat ini, dan tata caranya ada beberapa hal yang saya lakukan. Pertama, mereka ini yang baru masuk Islam ini, mereka saya kenalkan dulu huruf hijaiyah secara baik dan benar. Selanjutnya mereka sudah baik dan benar,
mereka mulai merangkai apa bacaan, dan seterusnya mereka kita kasih PR, kita kasih tugas, kita kasih motivasi mereka agar mereka benar-benar belajar di rumah dengan baik dan tekun seperti itu. 3 bulan insya Allah ya. Dan juga kami nanti insya Allah mempunyai cita-cita dalam 3 bulan ini Januari kami akan mewisudakan Mualaf Center yang baru naik Al-Quran itu, insya Allah. Insya Allah baik. Nah ini 3 bulan ini apakah pembelajarannya tiap hari atau mungkin seminggu sekali atau seperti apa Pak? Kalau pelajaran itu seminggu sekali pada hari Minggu dan ditambah hari Jumat. Hari Jumat itu di Zulfirdaus kami pelajaran tambahan bagi yang ada waktu. Kalau enggak pada hari Minggu itu dari jam 9 sampai jam 12. Insya Allah nanti kalau memang banyak bertambah lagi kami akan naikkan dari jam 9 sampai jam 2 atau sampai asar. Karena semakin banyak, setiap minggu itu ada yang masuk Islam. Seperti itu. Baik, nah ini tadi kan baru 50 yang tergabung di Mualaf Center Pak. Iya. Padahal ini banyak sekali Pak ya Mualaf. Masih banyak. Nah ini Bapak cara merangkulnya seperti apa nih Pak? Cara merangkulnya itu kami berdasarkan dari kantor KUA, kami lihat data, kami jemput. Yang rajin itu Bapak Al-Fatoni itu sering menjemput masuk ya ke gang-gang sampai beliau dikejar anjing gitu. Kadang-kadang suka dukanya itu banyak, tapi kita kenal lillahi ta'ala, kita laksanakan saja. Nah, semoga mereka sudah tertarik belajar. Nah, nanti mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, semua Mualaf Center yang ada di Kota Tanjung Pinang ini akan bersatu untuk bisa dibina. Dan juga mungkin kita semakin besar, cita-cita saya ingin membuat suatu LSM Mualaf Center seperti itu. Ya. Berarti memang harus jemput bola Pak ya untuk berbuat kebaikan. Namanya kita mengajak ya. Baik. Baik Bapak dan Ibu, mungkin kita tahan terlebih dahulu. Baik pemirsa TV Kepri dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Baik, masih di program Bincang Cerdas dan saya ingatkan kembali bahwa pemirsa di rumah dapat langsung berkomunikasi dan juga berinteraksi dengan narasumber kita pada malam hari ini melalui line telepon di 0771443020. Sekali lagi di line telepon 0771443020. Baik Bapak dan Ibu, kita berbincang kembali. Nah ini tadi mengenai Mualaf Center Pak. Bapak tadi sempat ada sedikit membicarakan bahwa ini dananya pribadi ya Pak ya, maksudnya tidak ada bantuan dari manapun, atau mungkin untuk operasional seperti apa Pak masalah keuangan ini? Kalau bantuan itu ada, kami berusaha membuat sedikit proposal, proposal ataupun dengan kota infak gitu. Itulah yang kami buat untuk operasional perjalanan kami secara sedikit demi sedikit. Kalau bantuan itu ada kadang dari masjid ya, dari masjid sedikit bagi yang mengerti, bagi yang tidak mengerti itu dianggapnya kami ini aja main-main atau kemanalah itu dana itu bikin ataupun dana untuk pribadi. Padahal mereka sudah melihat sendiri, sudah menyaksikan sendiri bahwa Mualaf Center itu ada. Bahkan kami kalau memasukkan proposal itu kadang-kadang sedih juga gitu. Jadi dana yang ada kadang-kadang dari pertama itu dari kantong kami sendiri yang banyak keluar. Tapi mudah-mudahan hal itu Allah memberikan suatu rezeki yang lebih lagi gitu. Baik, berarti ini untuk dana operasional untuk Mualaf Center ini emang masih sukarela Pak ya? Iya. Sukarela. Sukarela, dan ada juga bantuan dari masjid-masjid. Nah, seperti itu. Baik, nah ini tadi Pak Bapak menceritakan sedikit ada suka dukanya. Mungkin bisa lebih dalam lagi nih menceritakan suka duka untuk apalagi dalam upaya mencari dana nih Pak untuk Mualaf Center. Silakan. Suka dukanya saya cerita masalah duka dulu. Sukanya nanti setelah hasilnya gitu. Baik, silakan. Ya. Kalau dukanya itu kami membuat bagaimana sih untuk menalangi operasional kita, pertama perjalanan ya, bensin ataupun kertas segala macam, dan juga hal-hal yang lain ya, administrasi. Kami coba membuat satu proposal seperti saya bilang tadi, proposal ke masjid-masjid. Itu pun ada beberapa masjid mereka belum sanggup memberikan, mungkin mereka belum percaya atas keberadaan kami seperti itu. Tapi ada yang masjid yang memang benar begitu kami berbicara dia langsung bantu ya sekedarnya
Itu kami sangat berterima kasih kepada masjid tersebut. Dan juga ada bank-bank yang kami masukkan proposal, mereka itu seperti masih ragu gitu, masih ragu. Sampai dengan keraguan itu malah tidak ada gitu. Ada juga yang memberi sedikit, alhamdulillah. Itu dukanya ini banyak. Kadang-kadang begitu masuk ke bank itu ditanya oleh satpam, ini kadang sedih. Masuk ke bank, ada apa Pak? Mau mengantarkan surat nih kepada pimpinan. Surat apa Pak? Proposal untuk dana. Oh kalau dana melalui saya aja Pak, tidak usah masuk ke sana. Seperti itu. Udah Pak, tinggalkan saya, catat aja nomor. Sampai sekarang tidak juga diberi kan? Ya ada. Tapi itulah suka dukanya yang kami alami. Seperti itu masalah dana. Masalah dana ya Pak, untuk mencari dana nih. Iya. Nah kalau sukanya Pak, ada nggak sih kira-kira seperti apa tuh? Sukanya ada. Sukanya itu saya bangga bisa namanya membawa saudara baru kita bersama-sama berkumpul. Ya semakin hari semakin banyak, mereka semakin mempercayai dan ilmu pengetahuan yang telah kita berikan mereka bisa dapatkan di sana. Dan lagi kami sering bersenda gurau, terutama banyak yang perempuan, ibu-ibu, karena saya laki-laki, saya yang paling ganteng di situ. Karena banyak perempuannya ya Pak? Iya, banyak perempuan itu. Baik, ini saya tadi udah ke Pak Sudianto selaku pembina. Sekarang saya ke Mbak Santi nih selaku mu'alafnya. Ini tadi sudah mendengarkan nih suka duka dari Pak Sudianto. Ini mungkin menurut Mbak Santi seperti apa nih Mbak perjuangannya Pak Sudianto nih untuk membina Mu'alaf Center? Perjuangannya luar biasa ya. Demi kami loh yang pengen tahu belajar, udahlah gratis ya belajarnya itu kan sukarela ya ngajarnya kan. Tapi perjuangannya luar biasa, sungguh luar biasa. Mbak Santi juga didukung habis-habisan gitu. Sudah nggak bisa berkata-kata lagi, sangat luar biasa. Baik, sekarang saya ke Ibu Wivina. Bagaimana menurut pandangan Ibu nih mengenai tadi pembinaan dari Pak Sudianto ini luar biasa kan, ada suka ada dukanya, itu seperti apa? Alhamdulillah kalau sampai saat ini saya begitu tersentuh ya dengan susah payah, jerih payah, bertungkus lumus. Seandainya kita belajar misalnya untuk yang lain lah, taruhlah bukan untuk agama, kita kursus bahasa Inggris kita harus bayar sekian ratus ribu. Tapi kalau di Mu'alaf Center ini kami sama sekali tidak perlu mengeluarkan satu peser pun ya. Dan beliau-beliau ini semua mengajarkan ilmu apa yang dimiliki oleh beliau-beliau ini, dan satu cuman dengan niat lillahi ta'ala, itu saja. Jadi saya merasa bersyukur ya bisa bergabung di Mu'alaf Center ini. Baik. Nah tadi kan sampai saat ini sudah ada 50 ya Bu ya yang sama-sama Mu'alaf nih. Rasanya seperti apa sih Bu bergabung dengan sesama Mu'alaf? Kalau perasaan saya seperti ini, kalau sudah kumpul bersama Mu'alaf, ibarat saya sekarang berada di luar negeri dan ketemu warga negara Indonesia, seperti itu. Merasa senasib ya Bu ya? Iya, benar. Baik, kalau misalnya tadi itu perasaan dari Bu Vivina, kalau Mbak Santi nih Mbak berkumpul dengan sesama Mu'alaf yang notabene Mbak Santi baru ya Mbak ya masuk sebagai Mu'alaf. Misalnya kalau udah kumpul ya, serasa oh ini loh beneran satu keluarga yang mungkin dari beda-beda daerah, beda-beda sukunya ya kan. Ya bahagia banget sih sekali ngumpul itu bareng gitu, kita belajar bareng, bercanda bareng, semuanya bareng gitu. Jadi senang sekali ya. Senang sekali ya benar. Seperti Bu Vina bilang. Baru ya. Iya. Baik Bapak dan Ibu, kita tahan sebentar. Baik pemirsa TV Kepri, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Di program Bincang Cerdas, dan saya ingatkan kembali bahwa pemirsa di rumah dapat langsung berinteraksi dan juga berkomunikasi, bertanya-tanya mengenai tema kita pada malam hari ini bersama dengan 3 narasumber kita, dan kita masih membicarakan mengenai Mu'alaf Center. Dapat langsung menghubungi nomor di 0714430020. Sekali lagi di line telepon 0771443020. Baik Pak, kita kembali lagi berbincang sambil menunggu ada penelpon yang masuk. Nah ini kabarnya nih Pak, saya dapat kabar nih Pak ya, bahwa Mu'alaf Center ini mendapat bantuan nih Pak dari BAS. Apa benar atau hanya isu aja ini Pak? Center sampai saat ini belum ada menerima bantuan dari BAS. Mungkin
ada rencana BAS, tapi sampai saat ini kami belum ada menerimanya gitu. Mudah-mudahan BAS bisa membantu kami dengan keadaan kami yang begini. Itu yang kami harapkan. Jadi belum ada Pak ya? Belum ada. Mudah-mudahan ada Pak ya? Mudah-mudahan insya Allah. Mungkin BAS juga berpikir, mungkin mereka-mereka itu melihat dulu kegiatan kami, ya apa ini sungguh-sungguh serius atau bagaimana. Saya yakin BAS itu pasti membantu, insya Allah. Tapi belum masanya mungkin. Belum masanya, baik. Nah ini ketika misal ada bantuan dari BAS itu biasa berupa apa sih Pak bantuannya itu? Bantuan dari BAS berupa uang biasanya. Ya biasa kalau saya lihat di mana-mana untuk keperluan-keperluan yang sesuai proposal yang kita ajukan. Seperti itu. Kekurangan-kekurangan operasional untuk itu, dan lagi biaya-biaya para mualaf yang harus dibelikan, sepertinya mukena, seperti itu dan lain-lain gitu. Baik. Nah ini untuk Bu Wivina, Ibu Vina ya. Baik, ini Bu Vina tadi kan sudah menceritakan nih bagaimana perasaannya gitu kan. Selain senang itu, ada nggak Bu perbedaan perasaan Ibu sebelum memeluk Islam sama sesudah memeluk Islam? Oh jelas, perbedaan itu kontras ya. Di dalam Islam saya menemukan ketenangan jiwa. Itu yang membuat saya walaupun tidak mendapat dukungan dari keluarga, tapi saya tetap kekeh dengan keyakinan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini ya Bu ya? Iya, sampai saat ini masih tetap berpegang teguh ya Bu ya? Iya, berpegang teguh ya, kata kalau bahasa Jawa apa ya, kekeh ya. Kekeh ya, masih kekeh, baik. Nah kalau tadi Bu Wivina, sekarang Mbak Santi nih gimana Mbak perasaannya? Karena mungkin masih baru juga ya, menjadi mu'alaf, mungkin ada perasaan berbeda lah dari sebelum dan sesudah memeluk agama Islam. Sesudah dan sebelum pasti ada, pasti ada ya. Kalau di Islam ini saya merasa adanya perhatian, kekeluargaan saya temukan di sini. Kalau misalnya sebelumnya mungkin ada perbedaan, oh saya begini, yang agama ini berbeda dengan agama ini dan tidak akan bisa nyatu. Sebelumnya seperti itu saya pikirnya. Tapi emang kenyataannya seperti itu. Jadi pas baru mualaf di hari tanggal 10 April kemarin, saya melihat begitu banyak keluarga yang baru. Jadi merasa menemukan satu keluarga yang baru lagi. Walaupun ya awalnya pasti dari ayah sih ya lebih beda. Kita sempat sebulanan nggak berbicara. Ibu juga kadang-kadang, apalagi pas tahu saya memutuskan untuk berhijab, itu papa beneran sama sekali nggak bicara sama saya. Tapi alhamdulillah mungkin Allah juga bukain pintu hatinya. Saya tiap hari berdoa biar papa itu menerima saya kembali lagi. Dan saat ini alhamdulillah saya balik ke rumah, itu udah mau saya salamkan gitu. Jadi apa yang saya bawa pulang udah mau kita makan bersama gitu. Udah bercanda-bercanda. Iya, sudah seperti biasa lagi. Kalau baru-baru itu beneran sebulan kita nggak ada bicara sama sekali. Nggak ada tegur sapa, nggak melihat, nggak ada makan bersama, itu nggak apa-apa lagi ya kan. Duduk di luar, saya duduk di luar pun ya nggak dilayan gitu. Ini kalau boleh tahu di dalam keluarga Mbak Santi sendiri itu mungkin apakah sebelumnya ada yang menjadi mualaf atau baru Mbak Santi pertama? Santi pertama. Kalau untuk yang Kristen mungkin ada beberapa ya keluarga yang lain. Kalau Islam baru Santi aja sih dalam satu keluarga. Baik. Nah kalau tadi itu cerita dari Mbak Santi ya, suka dukanya, tapi beliau juga tetap kekeh nih kan dengan agama Islam. Nah kalau Ibu, apakah dari keluarga sebelumnya sudah ada yang pernah menjadi mualaf? Tidak ada. Keluarga besar saya kalau istilah orang apa fanatik banget ya dengan agama yang sebelumnya. Jadi mereka sama sekali tidak mendukung. Jadi Ibu baru pertama kali menjadi mualaf? Iya, cuman saya. Perjuangan juga Bu ya? Iya, perjuangan. Nah kalau tadi Mbak Santi ini sempat ditentang keluarga untuk awal-awalnya ya. Alhamdulillah sekarang sudah diterima seperti biasa. Nah kalau Ibu Wivina seperti apa? Kalau saya dikeluarkan dari silsilah keluarga itu. Sampai sekarang? Iya. Tapi tetap kekeh ya Bu ya? Iya, kekeh insya Allah. Baik, luar biasa. Pernah saya ditawarin, katanya kalau mau kembali ke agama semula, kami bersedia bantu kamu, kami bagi harta katanya gitu. Tapi saya tetap tidak mau
Saya bilang karena saya sudah disediakan surga buat saya gitu. Jadi saya tidak akan pernah mau kembali ke agama semula. Baik. Nah ini Pak Sudianto ini luar biasa sekali ya Pak, dengan cerita-cerita. Ini yang di sini baru 2 orang ya Pak ya. Gimana kalau 50 orang nih Pak, ceritanya berbeda-beda. Itu pendapat Bapak seperti apa Pak? Memang kalau saya perhatikan begitu mereka mendaftar ke Mualaf Center ini, sebelum itu kan kami interview masalahnya apa, mau ikut bergabung sama kami tahu untuk pembinaan. Tapi hal-hal apa yang mereka lakukan kami tanyakan kronologis dia masuk Islam seperti itu. Bermacam-macam memang, tidak bisa lah saya ungkapkan gitu. Ada yang kebanyakan yang dukanya pertama dari keluarga mereka yang tidak dianggap dari keluarga itu pertama, udah jelas ya. Sudah itu yang selanjutnya masalah mereka itu nikah sama orang kita Islam, mereka tuh ditinggalkan tapi tidak diajarkan cara agama Islam. Itu yang bikin saya sedih. Begitu orang Islam menikahi agama lain masuk ke Islam, tidak dibina dengan baik. Maka itulah saya tergugah bagaimana caranya bisa kita membina saudara-saudara kita ini biar mereka itu tabah dan sabar untuk menghadapi cobaan hidup ini, seperti itu. Baik, nah berarti sejauh ini Pak untuk misalnya sekarang sudah 50 orang yang masuk ke Mualaf Center. Iya. Apakah untuk masuk ke Mualaf Center itu ada apa ya? Ada kayak persyaratan atau seperti apa? Iya. Secara manajemen atau administrasi kami memang lakukan itu. Masuk Mualaf Center ini makin lama makin ketat. Kami harus menyaring. Karena banyak yang masuk yang telah terjadi itu masuk dulu niatnya berbeda. Nah, jadi kita tidak tahulah niat hanya Allah yang mengetahui. Begitu belajar sekali 2 kali mereka hilang. Entah apa permasalahan kita pun tidak tahu. Maka itu kami mulai mendata dengan baik, mendata walaupun kami perlahan-lahan secara sedikit kami saring yang mereka kami saring itu benar-benar belajar dengan baik. Maka itu terlahirlah membaca Iqra yang baru 3 bulan bisa naik Quran. Karena tadi kualitas yang kami inginkan dan kami saring dari awalnya. Kalau memang benar-benar mau belajar, belajarlah benar-benar, datang kemari bukan hal apa tapi untuk belajar daripada mualaf itu sendiri. Baik, nah itu untuk penyaringan itu selain ditanya motivasi untuk masuk Pak ke Mualaf Center, karena kan memang tadi kualitas yang diutamakan daripada kuantitas ya Pak ya. Itu apalagi Pak persyaratannya? Persyaratannya yang jelasnya ada sertifikat Islam itu yang dari KUA. Mereka tunjukkan fotokopinya, udah itu tinggalnya di mana, masuk Islam sudah berapa lama, itu kita interview seperti itu, dan itu kita bagikan buku Iqra atau Al-Quran dari KUA itu, membagikan Al-Quran dan Iqra itu untuk mereka belajar supaya mereka ini tidak memikirkan yang lain-lain lagi. Kalau bisa mereka itu tinggal datang belajar, insya Allah nanti kami lagi merencanakan, tapi kami tidak bisa berbicara, kami punya niat jika ada dana yang kami pegang, semua Mualaf Center itu transportasinya akan kami berikan. Tapi kami belum bisa berbicara karena kami mencari dana pun tadi suka dukanya itu kan. Mudah-mudahan bagi pemerintah, bagi saudara-saudara kita sama Muslim, sama-sama lah membantu ini. Bukan namanya tanggung jawab saya sebagai pembina, tanggung jawab kita semua umat Islam. Itu saya berharap. Semoga Mualaf Center kita ini bisa terbantu lah seperti itu. Baik, berarti mungkin dengan adanya sukarelawan yang lebih lagi bisa terwujud ya Pak ya? Bisa terwujud, insya Allah. Baik, luar biasa. Nah ini tadi ada beberapa persyaratan tidak sulit ya Pak sebenarnya untuk persyaratan. Tidak sulit ya Pak untuk masuk ke Mualaf Center ini, hanya dibutuhkan mungkin keseriusan ya Pak ya? Keseriusan, kedisiplinan pertama. Kalau mereka itu dalam 1 bulan itu 4 kali atau 8 kali, itu kalau dalam 1 bulan itu cuma 2 kali, itu kami akan pertanyakan, kami panggil kemana saja, ya kan, serius nggak? Karena kami nanti akan
menjadi suatu mualaf center yang berkualitas itu harus bisa kami pertanggungjawabkan, bukan hanya asal-asalan saja, kan seperti itu. Baik. Ya. Baik Bapak, kita tahan terlebih dahulu ya Pak ya. Sama-sama. Baik, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Baik pemirsa TV Kepri dimanapun Anda berada, masih bersama saya dan juga 3 narasumber kita dan masih membicarakan mengenai Mu'alaf Center. Dan saya ingatkan kembali bahwa pemirsa di rumah dapat langsung berinteraksi dan juga berkomunikasi, bertanya-tanya mengenai tema kita pada malam hari ini melalui line telepon di 0771443020. Sekali lagi di line telepon 0771443020. Baik, nih kita berbincang kembali. Santai aja berbincangnya. Nah ini tadi dari Mbak Santi, tadi kan juga ada penolakan dari keluarga. Nah itu ketika mengetahui Mbak Santi masuk agama Islam pasti ada awal-awal penolakan. Nah itu apa sih Mbak yang membuat Mbak Santi itu kayak tetap kekeh nih, kalau kata Bu Vina tadi ya, tetap kekeh? Apa sih yang membuat Mbak Santi itu merasa inilah jalan yang benar gitu? Silakan. Kalau sebelumnya yang di ini ya, saya melihat di agama Buddha, saya tidak tahu apapun. Saya tidak apapun ya kan. Nah, kenapa saya kekeh? Karena saya merasa saya mendengarkan azan aja saya merasa begitu tenang. Masuk ke dalam masjid itu serasa, oh ini loh daerah tempat yang begitu sejuk daripada di rumah sendiri. Nah itu saya putuskan bahwa saya yakini inilah pilihan saya benar. Walaupun orang tua menolak, karena saya yakin juga banyak dukungan dari teman-teman. Selalu saja berdoa, Allah pasti kasih jalan, gerakkan hati ayah terutama ya. Saya meyakini, itulah saya bikin saya kekeh, bahwa doa itu memang satu mukjizat, itu memang ada dari sebuah doa. Dan itu udah dirasakan sampai saat sudah, ini ya? Iya, insya Allah. Nah, kalau Bu Vina, tadi kan Pak Sudianto juga menjelaskan bahwa ada beberapa yang menjadi mu'alaf itu karena ada beberapa hal ya Pak ya, mungkin pernikahan atau seperti apa. Apakah Bu Vina juga seperti awalnya itu atau memang dari diri sendiri nih Bu? Awalnya memang ya, karena kalau dalam Islam menikah kan harus satu akidah ya, nggak boleh beda. Namun yang membuat saya bukan manusianya, yang membuat saya itu Allah yang hingga saat ini. Ketika saya masuk Islam dan saya punya prinsip, kalau namanya masuk Islam, masuklah ke dalamnya, cari tahu apa yang ada di dalamnya. Jangan hanya berdiri di pintu, seperti hanya cuman sekedar melongo-longo saja. Jadi bagi saya itu Islam itu kan artinya asal katanya itu kan salimah yang berarti selamat. Jadi kalau Islam itu berarti keselamatan. Jadi saya ingin selamat itu saja. Baik, itu motivasinya berarti Bu ya? Memang digerakkan Bu ya? Iya, motivasi buat saya. Dan apapun rintangannya, saya cuman berprinsip, kalau Allah masih memberi ujian kepada saya, berarti Allah ingin menaikkan derajat saya. Gitu saja. Nah ini untuk Mu'alaf Center sendiri, kita berbicara tentang Mu'alaf Center, itu menurut Ibu bagaimana sih Bu pembinaan yang ada di Mu'alaf Center? Kalau pembinaan sampai saat ini saya merasakan pembinaannya baik ya, walaupun banyak kendala, tapi pembina kami sungguh luar biasa ya, semangatnya itu dan bertungkus lumus, tak peduli hari hujan atau panas, mereka tetap berjuang untuk kami. Jadi tiada pahala ya yang lebih daripada mungkin surga lah buat pembina kami. Nah ini menurut Bu Vina, kalau menurut Mbak Santi nih Mbak, bagaimana pembinaan yang sudah ada nih selama Mbak Santi mengikuti nih kegiatan-kegiatan yang ada di Mu'alaf Center? Menurut Santi daripada yang sebelumnya udah lebih baik, udah jauh lebih diperhatikan ya. Bapak jangan capek ya Pak, jangan putus asa ngajarin kami, semakin baik ke depannya. Insya Allah seperti Bu Vina bilang, tiada yang lebih pantas surga lah yang ganjarannya.
Luar biasa. Nah ini tadi sudah ke Mbak Santi dan juga Bu Vina. Sekarang saya ke pembinanya lagi nih. Nih Pak Sudianto, ini bagaimana? Apakah selain pembinaan nih di Mualaf Center mungkin menangani hal-hal yang lainnya? Oh iya, memang selain di Mualaf Center kami juga membina tempat lainnya seperti di kampung-kampung lain yang ibu-ibu kita Islam juga banyak yang belum bisa membaca Al-Quran, seperti di Tirtomulyo, Kampung Melayu. Itu yang kami selusuri, sehingga kami itu seperti abri masuk desa lah, seperti itu. Kami melihat bahwa banyak yang ingin dibina, maka itu kami mengharapkan para penyuluh-penyuluh coba perhatikan saudara-saudara kita yang di pelosok, jangan di daerah-daerah yang yang senang-senang saja, tapi daerah terpencil, marilah kita sama-sama membangun Islam ini secara baik dan secara kafah. Seperti itu. Baik, nah ini untuk Mualaf Center ini sendiri Pak, apakah baru ada di Tanjung Pinang atau sudah ada di daerah lain atau seperti apa? Sebenarnya Mualaf Center ini di mana-mana. Saya dulu kan dari Kota Batam. Di Kota Batam itu kami sudah membina Mualaf Center di di Batam Center itu. Batam Center. Ya, termasuk di Pulau Sambu, belakang Padang kami sudah bina. Sebenarnya pembinaan itu ada, tapi tidak secara terkoordinir. Mungkin mereka baru masuk Islam, mereka tidak tahu apa tempat pembinaan, mereka datang ke guru-guru dulu, ke orang-orang para ustadz, ke masjid, seperti itu. Dengan demikian saya itu berpikir, alangkah baiknya saudara baru kita satukan, sama-sama kita menuntut ilmu dan memberikan ilmu pengetahuan supaya mereka tahu persaudaraan mereka lebih luas lagi, seperti itu. Berarti tidak hanya di Tanjung Pinang Pak ya? Tidak, di tempat lain mungkin ada semua. Tapi kurang terkoordinir seperti itu. Iya, kurang terkoordinir. Kenapa kurang terkoordinir? Karena nggak ada uangnya. Ya, karena nggak ada uangnya itu aja lah. Kalau ada mungkin kalau ada uangnya semuanya, bikin pendaftaran ini. Baik, nah ini tadi juga saya sebelum ini berbincang dengan Pak Sudianto ini mengenai adanya mungkin koordinasi ya Pak dengan KUA, mungkin bisa dijelaskan. Oh ya. Kalau koordinasi sama KUA, saya itu insya Allah setiap hari Senin atau ada waktu saya tetap datang ke kantor KUA melaporkan bahwa kegiatan Mualaf Center ini telah kami lakukan dengan baik, dan kami minta petunjuk dari KUA seperti Pak Muhsin sering memberikan arahan kepada saya, lakukan ini supaya orang lebih percaya kepada kita. Nah, seperti laporan keuangan. Laporan keuangan itu insya Allah bulan ini saya sudah memberikan lapor keuangan, termasuk rincian-rinciannya, nota-notanya saya fotokopi supaya kita tuh jangan nanti dianggap siluman dana kan gitu. Jadi itu yang kami lakukan. Jadi Pak Muhsin juga mengharapkan kami seperti itu dan berjuang terus. Baik, kita tahan dulu ya Pak ya. Baik pemirsa TV Kepri dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, masih bersama saya dan juga 3 narasumber kita, dan kami akan kembali setelah yang satu ini. Baik pemirsa, kita sudah sampai di segmen ketiga, dan saya masih mengingatkan kembali bahwa pemirsa di rumah dapat langsung berkomunikasi dan juga berinteraksi dengan 3 narasumber kita pada malam hari ini, masih membicarakan mengenai Mualaf Center yang ada di Kota Tanjung Pinang melalui line telepon di 0771443020. Sekali lagi di line telepon 0771443020. Baik, masih ada waktu nih kita berbincang-bincang kembali. Baik, ini saya ke Bu Vina. Nah Ibu, mungkin pesan dan kesan Ibu nih Bu setelah masuk Islam mungkin dapat memotivasi nih Bu teman-teman yang lain mungkin yang sudah masuk Islam sesama mualaf tapi mungkin belum ada pembinaan yang seperti di Mualaf Center. Silakan. Ya, mungkin kalau pesan ya kalau seperti yang tadi saya katakan, kalau kita sudah masuk Islam, masuklah ke dalamnya, mencari tahu apa sebenarnya yang di dalam Islam itu. Jangan setengah-setengah. Apalagi udah ada fasilitas ya, Mualaf Center mengajarkan kita membaca Al-Quran, kita banyak kegiatan. Kami semua dilatih ya menjadi mungkin harus bisa pidato, bisa nge-MC, bisa baca tilawah. Begitulah kami di pembinaan Mualaf Center itu, dan sebagian dari kami pun sudah alhamdulillah bisa nge-MC, bisa baca Al-Quran ya Pak ya, bisa tilawah itu.
Jadi kami bersyukur banget, apalagi bagi saudara-saudara baru, kalau kita tidak mempelajari agama Islam lebih dalam, rugi. Ibu merasakan itu sampai sekarang ya, Bu? Iya. Makanya terus belajar dan belajar ya, Bu? Iya, walaupun saya mungkin sudah bisa baca Al-Quran, tapi saya merasa kurang, terus ingin belajar lebih baik lagi, karena kami mualaf itu kan berarti kan hijrah ya, dari yang tadinya non muslim ke muslim, dari yang buruk ke yang baik, dan yang kalau dari yang baik menuju lebih baik lagi. Iya. Baik. Ini tadi Bu Vina seperti itu. Nah, kalau bisa pesanan kesan Mbak Santi nih, Mbak, setelah memeluk agama Islam, mungkin bisa disampaikan pesannya untuk sesama mualaf, Bu ya, yang mungkin belum dapat pembinaan seperti di Mualaf Center. Untuk pendaftaran sudah lebih mudah. Tempat juga sudah tahu di daerah mana. Lagipun juga pembina kita sampai mereka rela gitu ke desa-desa ya, ngasih tahu, ngumpulin, oh di sini loh kita ada. Pendaftaran juga mudah tanpa biaya. Ya kalau untuk pesannya seperti Bu Vina bilang, kalau misalnya mau untuk sudah maju melangkah ke yang benar, maka pelajarilah semua, mendalamilah semua, jangan tanggung-tanggung, sayang kan? Ya kalau Santi lihat sih, kalau untuk yang mualaf mungkin kebanyakan orang belum tahu di mana daerah yang harus mereka belajar, ataupun seperti mualaf itu hanya untuk menikah, semata-mata seperti itu. Sebenarnya sangat rugi ya, sangat rugi, benar kata Bu Vina, sangat rugi. Kita sudah hijrah ke yang benar, tapi kita tidak benar-benar mempelajari yang kita bilang benar itu apa, gitu. Baik, berarti memang harus ketika memang sudah memutuskan untuk hijrah mualaf menjadi muslim, mungkin harus jangan hanya luarnya saja, Bu ya. Mungkin lebih mempelajari dalamnya lagi. Baik, sekarang saya ke Pak Sudianto. Pak, ini Bapak selaku pembina Mualaf Center, mungkin ada pesan dan kesan Bapak selama dalam membina Mualaf Center ini? Baik, pertama kali saya untuk menyampaikan kepada saudara-saudara baru, baik yang sudah bergabung maupun yang belum bergabung, marilah kita sama-sama menuntut ilmu Islam secara kafah. Mudah-mudahan semua ini terlaksanakan dengan baik. Dan juga saya berterima kasih juga kepada TV Kepri yang telah memberi kami kesempatan di studio ini untuk meluaskan langkah kami. Mungkin banyak saudara kita yang menonton, melihat mereka tergugah hatinya untuk bergabung kepada Mualaf Center ini. Baik, nah ini ketika misalnya ada yang ingin bergabung nih Pak, mungkin caranya seperti apa, atau mungkin kemana nih mereka harus mendatangi kemana sebenarnya? Mereka harus datang ke Masjid Al-Uswah, Batu 10, Tanjung Pinang Timur, dan juga langsung bisa menelpon kepada saya dengan nomor HP 0852 78 434632. Bapak Sudianto yang sebagai pembina di Mualaf Center, dan juga bisa langsung ke KUA Tanjung Pinang Timur pada Pak Musa. Iya, memang itu pusat pembinaan kami. Mereka sebagai penasihat kami dari KUA. Kalau susah datang ke sana, Pak, di mana pembinaan? Pasti beliau-beliau itu menerangkan, oh di sini katanya, seperti itu. Baik, ini terakhir sedikit aja Pak. Mungkin pesan Bapak untuk pemerintah atau untuk sukarelawan mungkin sedikit. Saya berharap kepada pemerintah, kepada yang sukarelawan yang belum bisa membantu, lihatlah kami, jenguklah kami dalam pembinaan itu, lihatlah saudara-saudara baru kita. Semoga tergugah hati bisa mengeluarkan sedikit rezekinya untuk saudara-saudara kita, terutama sekali untuk biaya operasional kami, sama untuk langkah kami ke depan yang lebih baik lagi. Itu saja yang dapat saya sampaikan kepada instansi pemerintah dan masyarakat yang diberikan oleh Allah rezeki yang berlimpah. Seperti baik, itu. bisa berbagi Pak ya, berbagi untuk sesama. Baik, kita sudah di penghujung acara. Bapak Sudianto, Bu Vina, dan juga Mbak Santi, terima kasih atas kehadiran pada malam hari ini, berbagi cerita
semoga bisa menginspirasi banyak orang lagi. Terima kasih sekali pada malam hari ini ya Pak. Baik pemirsa TV Kepri, semoga tayangan pada malam hari ini dapat menginspirasi dan juga menggugah mualaf-mualaf yang ada di Kota Tanjung Pinang untuk bergabung di Mualaf Center.